Shalom. Ya, saya undang seluruh saudara, mari kita bangkit berdiri bersama-sama semua. Mari kita dudukkan kepala, kita akan berdoa. Pertolongan kita dalam ibadah yang kudus ini adalah daripada Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dia yang setia memelihara ciptaannya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapak, kami sungguh mengucap syukur pada hari ini karena kami tahu bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami tahu bahwa Engkau siap untuk menjamah hati kami Tuhan melalui pujian dan penyembahan, terlebih sungguh pada saat firman Tuhan disampaikan. Kami tahu bahwa ini adalah satu rangkaian ibadah yang luar biasa. Dan terlebih sungguh Bapak, pada saat nanti Tuhan kami boleh dipersatukan dalam perjamuan yang kudus bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya Engkau akan melawat kami semua pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Bapak kami mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom Jemaat Rehoboth, boleh lihat dulu kiri kanan depan belakangnya. Boleh kasih salam terbaik, boleh kasih senyuman terbaik. Kita ini datang untuk memuji Tuhan, amin. Yang percaya bahwa kita punya Tuhan yang hebat, boleh lambaikan tangannya. Boleh kasih sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Kita siap puji Tuhan lebih dahsyat hari ini, oke? Come on, let's sing. Come on. Mari bersama tepuk tanganmu. Kau yang hidup di dalamku,
keras lagi tepuk tangan buat Tuhan kita. Siap memuji Tuhan lebih dahsyat hari ini. Karena kita punya Allah yang tidak pernah berubah. Dari kemuliaan sampai kemuliaan. Amin. Kenapa dunia menyembah kemuliaan-Mu Bapa? Katakan kau akan Kami naik ke dalam
Kami datang Tuhan hari ini, kami mau nyatakan Engkau Tuhan di hidup kami. Engkau Yesus di hidup kami. Engkau yang lebih tahu isi hati kami. Engkau yang lebih mengenal kami, Yesus. Kami bawa hati kami bawa kerinduan kami. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah
Kau yang kusembah seumur hidup kami. Kau yang bertahta di atas segala pujian kami. Kau yang kami puja. Biarkan kami terus menyembah Engkau sepanjang hidup kami, Yesus. Terima kasih. Terima kasih buat setiap anugerah-Mu dalam hidup kami. Biar Kau yang terus ada dalam hidup kami. Dan jadikan kami semua alat-alat-Mu. Terima kasih Yesus untuk waktu yang indah ini. Kalau sebentar kami mau memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan, biar Kau yang berikan hati yang penuh dengan sukacita Tuhan. Biar apapun yang kami berikan, yang kami kembalikan Tuhan, bisa memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya, amin. Silakan duduk, selamat memberi. Shalom saudara, mari kita tundukkan kepala sebelum kita dengarkan firman Tuhan pada hari ini. Bapak, kami mengucap syukur sekali lagi Bapak karena Engkau hari di tengah-tengah kami tahu Engkau siap untuk melawat kami semua. Mari Kau urapi lidah dan bibir hamba-Mu Tuhan, sehingga apa yang disampaikan ini semua boleh berasal pada Tuhan. Dan kiranya melalui firman Tuhan ini Engkau menjamah setiap hati kami semua Tuhan, sehingga kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur padamu. Mari kami mau serahkan Bapak untuk waktu ini ke dalam tangan Tuhan supaya Engkau boleh bekerja dengan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sekali lagi shalom. Ya, saya senang sekali bertemu dengan saudara pada hari ini. Walaupun memang belum saatnya untuk kita maaf-maafan. Ya, tetapi memang ini adalah waktu saudara semua bisa menikmati liburan bersama dengan keluarga saudara, amin. Ya, mau saudara keluar kota, mau saudara di rumah, ya saudara bisa menikmati waktu bersama dengan keluarga. Saudara, saat ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan tentang ajaran Yesus di atas bukit, ucapan bahagia yang terakhir. Saya berikan tema pada hari ini, tetap teguh. Ya. Saya berikan tema tetap teguh, ayat diambil dari Matius 5 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12. Matius 5 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Firman Tuhan berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Ya. Saudara, apa yang menyebabkan terjadinya aniaya, celaan atau fitnahan seperti yang ditulis dalam ayat yang baru saja tadi saudara baca bersama-sama? Karena kebenaran, betul ya? Karena Yesus, karena kebenaran. Jadi penganiayaan terjadi oleh sebab kebenaran. Karena aku, firman Tuhan katakan, kamu dicela. Karena aku, kamu dianiaya. Jadi pada hari ini saya ingin membatasi, kita tidak akan membahas mengenai penganiayaan pribadi oleh berbagai sebab atau fitnahan atau celaan yang bisa dialami oleh banyak orang. Saya tahu mungkin banyak dari antara saudara saat ini mengalami penderitaan, penganiayaan oleh sebab-sebab yang lain selain daripada karena kebenaran atau karena Yesus ya. Hari ini kita akan merenungkan mengenai penganiayaan, celaan, fitnahan karena Yesus. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah saudara saat ini mengalami penganiayaan karena Yesus? Mengalami enggak saudara? Celaan,
fitnahan karena kebenaran. Mengalami enggak? Kalau saudara melihat berita di luar negeri, wah di luar negeri ya betul. Terjadi penganiayaan terhadap anak-anak Tuhan, gereja Tuhan di sana. Apalagi kalau di dalam dua negara yang sedang berperang. Ya, beberapa waktu yang lalu saya dikirimin video ada gereja seluruh anggotanya itu ditembaki, begitu ya, ditembaki. Ya betul, di negara-negara yang sedang berkonflik itu terjadi penganiayaan. Kalau di Indonesia, nah kalau di sini, apakah saudara mengalami penganiayaan atau enggak, saudara? Oh ada penganiayaan, betul? Kalau kita lihat di kota-kota lain, saudara mungkin mendengar kemarin ada sebuah peristiwa terjadi pada saat ada gereja yang tidak boleh dilarang untuk beribadah. Saudara mungkin membaca beritanya di sosmed, ya itu terjadi penganiayaan. Jadi yang udah sekian lama beribadah bertahun-tahun, tiba-tiba tidak boleh beribadah. Penganiayaan terjadi atas gereja itu. Nah, tapi bagi saudara saat ini yang ada di sini saat ini, apakah saudara mengalami penganiayaan atau enggak? Karena kebenaran. Mengalami enggak saudara? Ayo. Kalau saudara katakan saya tidak mengalami penganiayaan, hidup saya tenang-tenang saja, oke-oke aja, saya merasakan berkat Tuhan, kebaikan Tuhan. Kalau jawaban kita enggak, berarti khotbah Yesus di atas bukit itu tidak berlaku bagi setiap anak-anak Tuhan. Betul enggak? Betul enggak saudara? Ya, mari kita renungkan Matius 5 ayat yang 10 sampai dengan ayat yang ke-12 ini tentang penganiayaan ini. Saya ingin untuk mengajak kita bersama-sama merenungkan bersama tentang hal ini. Saya ingat dengan sebuah sistem yang namanya cashless. Ada yang saat ini sistem pembayaran apapun sudah memakai cashless? Ada? Pakai Shopee Pay atau entah apapun juga ada. Ya, di mall, Pasteur. Kalau saudara naik ke lantai berapa itu, tempat makannya di food courtnya itu udah nggak boleh pakai uang tunai. Betul ya saudara ya? Udah nggak boleh, itu harus pakai apa? Kris, ya, atau pakai Shopee Pay atau GoPay. Betul ya? Pakai cashless saudara. Nah, waktu saudara menginstal itu di HP saudara, aplikasi itu, maka saudara harus memasukkan apa? Alamat email, nomor telepon. Gadget yang saudara miliki saat ini, semuanya begini nggak? Ada yang masih pakai tombol? Ada? Mas pakai tombol nggak? Ada yang pakai tombol? Nggak ada, semuanya begini. Waktu saudara beli ini HP yang paling mahal, yang paling baru mungkin saudara pakai sekarang HP yang paling baru, apa yang harus saudara lakukan di HP ini? Memasukkan data diri kita masing-masing, betul nggak? Email saudara harus dimasukkan ke dalam gadget saudara. Nah, waktu saudara menginput email, nomor telepon, baru HP ini bisa dipergunakan. Saudara mengikuti program yang namanya BPJS. Siapa yang mempergunakan program BPJS? Siapa di HP saudara yang menginstal aplikasi Mobile JKN? Apa yang harus saudara lakukan di situ? Memasukkan alamat email, nomor telepon saudara, kartu keluarga saudara. Saudara punya yang namanya M-Banking. Apa yang harus saudara masukkan di situ? Email saudara dan nomor telepon yang ada di gadget saudara. Ya. Di Cungko saudara, mari kita lihat bersama-sama. Di Cungko sudah dicoba di sebuah pusat perbelanjaan, itu yang menggunakan pembayaran dengan menggunakan scan tangan. Mari kita tonton. Silakan. Oh, sayang ini ya. Set. Oke. Biasanya ketika check-in di stasiun, penumpang perlu menempelkan kartu sebagai bukti pembayaran. Namun berbeda dengan stasiun kereta bawah tanah di Bandara Internasional di Dancing, Tiongkok. Saat hendak masuk, para penumpang tak perlu lagi menempelkan kartu, namun cukup menggunakan telapak tangan saja dan proses check-in pun berhasil. Metro Beijing ini juga diklaim menjadi angkutan perkotaan pertama di dunia yang menerapkan teknologi pemindai telapak tangan. Fitur pembayaran menggunakan telapak tangan ini diluncurkan oleh raksasa teknologi asal Tiongkok Tencent.
Untuk bisa menggunakan sistem ini, penumpang akan terhubung secara otomatis ke dalam aplikasi bernama WeChat Pay. Melalui aplikasi tersebut, proses pembayaran dilakukan. 这个手信呢，手信扫描是很好的，这个方便老百姓，所以这个我认为这个国家的科技啊很先进，为老百姓服务，出行服务相当很好，超级为很多老百姓的方便。 Gerbang tiket canggih ini dapat mengenali sidik jari penumpang hingga pembuluh darah tanpa melakukan kontak secara langsung. Untuk bisa menggunakan sistem ini, penumpang cukup melakukan 1 kali registrasi dan tidak perlu memperpanjang masa penggunaannya. Demi melindungi data seluruh penumpang, pihak berwenang juga menyematkan teknologi penyamaran data dan juga enkripsi di dalamnya. Sehingga penumpang tidak perlu khawatir data diri mereka bocor. Ya, saudara, kalau saudara melihat ini, saudara merasakan ini adalah sebuah penganiayaan, atau saudara bangga dengan kemajuan teknologi, dan kita pengen ikutan nyobain terlibat di dalamnya. Jujur, bangga ya? Betul saudara? Cuma pakai tangan kita udah bisa langsung terhubung dengan sistem pembayaran, nggak perlu bawa macam-macam. Kalau sekarang kan saudara cuma tinggal bawa gadget saudara pergi ke yang tadi yang saya bilang mall yang ada di Pasteur itu ya. Saudara nggak perlu bawa dompet, bawa uang tunai, wah tebel-tebel di sini, cuma tinggal bawa gadget saudara udah bisa makan, menikmati segala fasilitas. Nah di Cungko sana itu bisa pakai scan tangan. Sekarang kalau saya bilang begini, saudara, kalau ada anak Tuhan yang menganggap cashless itu adalah cara antikristus untuk dapat mengendalikan setiap manusia di seluruh dunia, bagaimana, saudara? Berapa tahun sebelumnya kita kenal ada yang namanya wabah COVID. Betul? Wabah COVID. Seluruh dunia mengikuti cara yang ditawarkan, yaitu harus vaksin. Kita nggak tahu COVID dari mana, kita taunya cuma dari berita. Ada beberapa guru saya juga di atas ada ya, beberapa guru saya, kita juga suka ngobrol-ngobrol ya tentang wabah ini gitu, gimana ya. Kalau seandainya itu adalah cara antikristus, lalu kemudian saudara tolak tuh yang namanya cashless. Saudara tolak gadget saudara yang begini. Saudara pengen balik lagi ke gadget yang ada touch tombolnya. Nggak maulah masukin email. Saudara bisa kebayangkan ya, kalau semuanya email itu masuk ke yang namanya digital, berarti kan alamat email kita kan tersimpan di dalam sebuah server. Di mana server itu tuh akan ada data kartu keluarga kita di situ, M-banking kita di situ, BPJS kita di situ, apapun berarti ada di situ semua, betul nggak? Apapun. Saudara tolak itu semua, maka saudara nggak akan bisa pakai BPJS. Saudara nggak bisa pakai QRIS, ya udah nggak apa-apa lah bawa uang aja tenanaon. Misalkan begitu ya. Saudara nggak mau pakai HP yang harus memasukkan email, saudara tolak semua. Saya mau katakan kalau saudara lakukan itu, baru kita akan merasakan penganiayaan. Tapi kebayang susahnya hidup kita kalau nggak pakai teknologi. Betul nggak saudara? Mari kita renungkan bersama-sama saudara. Kita renungkan bersama-sama. Saya ada cerita begini, satu kali pada waktu itu saya berulang tahun beberapa tahun yang lalu. Nah waktu saya bangun, saya ulang tahun, baru ingat bahwa SIM saya tuh habis. Tepat di hari itu, dan kebetulan waktu itu tuh hari Minggu pula. Saya kaget, saya berusaha cari, saya mesti lari kemana begitu ya. Saya sampai waktu itu pernah saya ke dokter, pada waktu itu saya cari dokter, cari surat dokter, keterangan dokter, tapi kan ternyata surat kesehatan tidak bisa dari dokter manapun, harus di Jalan Jawa ya, waktu itu kan. Lalu ceritanya pada waktu itu saya mengikuti alur yang ditawarkan oleh kepolisian pada waktu itu. Jadi saya mengikuti lagi, saya mesti membuat ulang, dan saya mengikuti tes, yang tes tertulis, lalu kemudian tes kayak main motor-motoran di Game Master. Saya gagal sekali saudara, naik motor-motoran itu. Gagalnya bukan karena saya ngebut, bukan. Tapi karena waktu saya gas, motornya nggak maju di layar. Lalu kemudian tiba-tiba itu dari 10 detik terus ngurangin terus, ya Anda gagal. Saya marah-marah kan sama tugasnya gitu. Pak ini kan yang salah bukan saya.
Cicing wae ada si petugasnya. Saya keluar dongkol, saya liatin itu si aplikasi motor yang kayu masuk. Saya liatin ini gimana sih gitu, jangan-jangan rusak gitu. Tapi orang lain pakai bisa jalan gitu. Itu saya gagal sekali di situ. Lalu kemudian saudara tahu kan apa yang harus kita lakukan kalau saudara yang ikutan tes itu? Saudara harus mengikuti apa itu? Yang paling susah itu kan bentuk angka 8 ya, betul nggak? 3 kali gitu? 2 kali. Kaki nggak boleh turun. Lurus gini doang kaki nggak boleh turun, gampang. Terus harus gini kan, zigzag. Saya gagal berapa kali di situ? Lebih dari 5 kali. Saya gagal. Mungkin ada 7-8 kali. Saya ingat saya sih waktu itu memang di atas itu. Tapi kata Nia, kata istri saya, enggak kamu kurang lebih segini. Ya pokoknya saya gagal terus. Lalu kemudian di hari terakhir saya disuruh datang lagi. Waktunya mah cuma sebentar. Karena gagalnya juga kan cepat ya, begitu gagal ya udah suruh pulang lagi minggu depan suruh datang lagi. Palingan juga cuma 10 menit. Ya 10 menit. Tapi di hari terakhir itu pada waktu ini ternyawa lah mau gagal sampai berapa kali lagi begitu. Tiba-tiba polisinya bilang, Pak kalau Bapak mau gak apa-apa Bapak sama saya lah nanti saya bantu lulusin. Polisinya nawarin begitu di hari terakhir itu. Ternyata saya lulus saudara. Saya lolos pada waktu itu. Waktu saya melakukan tes itu ada berapa banyak orang, bukan cuma anak Tuhan. Ngapain sih? Nyapain diri, ngapain sih buang-buang waktu? Bodoh. Kalau punya uang mah udah aja bayar. Seperti kebanyakan orang, betul nggak, saudara? Terlambat, bayar aja udah. Orang punya uang, bayar aja. Iya kan? Bayar aja. Saya waktu itu memang pengen nyobain, saudara, waktu itu. Nah jadi gini, saudara. Apabila kita melakukan segala sesuatu seperti kebanyakan orang, sekalipun itu bertentangan dengan nilai atau etika Kristiani, maka kita tuh gak akan mengalami penganiayaan, saudara. Saudara gak akan dicela sama orang. Mungkin saudara akan dipuji, halus. Tapi kalau saudara mengikuti yang seharusnya mungkin, lalu kemudian gak langsung lolos begitu, saudara harus ulang-ulang terus. Bodoh, buang waktu. Betul ya? Bodoh, buang waktu, buat ngapain kalau saudara mengikuti sekalipun bertentangan, saudara gak akan mengalami penganiayaan. Gak akan dicela, saudara. Gak akan dicela. Jadi maksudnya apa, saudara? Maksudnya begini, penganiayaan akan terjadi apabila kita berani menunjukkan lewat hidup kita, bukan berarti mesti ngomong begitu, saya anak Tuhan, bukan. Berani menunjukkan hidup kita adalah murid Kristus dan menjalankan nilai-nilai surga. Kenapa begitu? Karena nilai-nilai kerajaan surga akan selalu bertentangan dengan nilai-nilai dunia, saudara. Memang ini bukan masalah hidup dan mati saudara, benar bukan. Ini bukan masalah surga atau neraka. Kalau ngikutin ini masuk surga, nggak ngikutin masuk neraka, benar. Masalah surga dan neraka, kalau saudara percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Dia adalah Tuhan yang turun menjadi manusia, lalu kemudian Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Kemudian pada hari yang ketiga, Tuhan bangkitkan. Untuk apa? Mengalahkan musuh yang terakhir yaitu maut. Supaya apa? Roh Kudus, Roh kebenaran itu turun. Diutus untuk masuk ke dalam setiap hati orang percaya. Nah itu yang membuat jaminan untuk kita boleh memperoleh kehidupan yang kekal. Betul, ini bukan masalah surga dan neraka, betul. Bukan masalah saudara tuh akan masuk neraka gara-gara misal saudara download film bajakan atau nonton film bajakan. Betul, memang bukan masalah itu saudara. Tapi ini berbicara mengenai kualitas atau godliness. Seperti apa yang ditulis oleh Paulus pada Timotius 1, Timotius 4 ayat yang ke-7. Latihlah dirimu beribadah. Apakah saudara tahu ibadah yang sejati itu apa, saudara? Ibadah yang sejati itu adalah ketika kita mengutamakan Allah di atas segala sesuatu dan menjadikannya pusat dari seluruh keberadaan kita. Timothy Keller, saudara. Lalu kemudian John Piper mengatakan begini. John Piper mengatakan bahwa aktivitas religius kita itu bukan hal yang utama. Ini saudara datang ke gereja ke sini, itu tidak menjamin saudara masuk surga atau neraka lah begitu. Bukan cuma aktivitas saudara datang ke gereja yang utama, tapi yang terjadi dalam hati itu yang utama. Jadi tindakan kita hanya akan memperkenankan di hadapan Tuhan jika itu meluap keluar dari hati kita.
yang sungguh-sungguh meninggikan Tuhan di atas segalanya. Saudara renungkan quote yang ada di hadapan saudara pada saat ini. Tindakan kita akan memperkenankan Tuhan kalau itu meluap keluar dari hati yang sungguh-sungguh meninggikan Tuhan di atas segalanya. 10 atau 12 tahun yang lalu, kalau saudara ingat pada waktu zaman itu anggota geng motor itu masih merajalela ya, mungkin saudara ingat. Mungkin di sini ada bekas anggotanya. Ya, waktu itu kan ada banyak banget merek-merek. Ya, mereknya itu banyak banget. Saya nggak mau sebutkan merek-mereknya. Nah, satu kali waktu itu memang ada yang datang ke sekolah dari salah satu merek, tapi bukan 2 merek yang saudara pikir itu di Jawa Barat di Kota Bandung, bukan. Tapi ini merek lokal lah, merek lokal. Ada yang datang lalu kemudian ya biasa tarik-tarikin anak ya untuk apa? Untuk terlibat gitu di geng motornya. Satu kali saya mendengar ada satu orang anggota geng motor tersebut karena dia mabok, lalu kemudian dia ada di lantai 2 mau pulang. Dia menganggap bahwa dia tuh adanya di lantai 1. Ya kan namanya juga orang mabok ya. Jadi dia di lantai 2, dia mau pulang. Jadi karena mabok itu dia pulang, dia pikir itu pintu, padahal bukan pintu. Itu pintu yang mengarah ke arah balkon, saudara. Waktu dia ke arah balkon, entah mungkin dia manjat atau gimana, kakinya akhirnya kena pagar orang lain yang memang ada duri-duri tajam seperti itu. Jadi kakinya itu sobek, saudara. Dan harus dirawat di rumah sakit. Waktu itu kalau nggak salah di Advent, kalau nggak salah. Dan waktu saya dengar itu, saya ingat sekali waktu itu saya mengajak beberapa saudara yang ada di ruangan ini. Memang tidak semua. Saya cuma bilang gini, ini ada anak anggota geng motor dan dia butuh biaya. Orang tuanya ada dua-duanya, saudara. Tapi orang tuanya bilang, aduh Pak, dah gimana Pak? Ya, saya udah pukulin, udah nasehatin, udah, tapi tetap aja nih anaknya ngaco begitu ya. Karena ia jadi anggota geng motor itu. Butuh biaya, saudara, untuk menebus biaya operasi dan pengobatan semuanya. Kemarin tuh waktu itu saya beberapa anak saya jemaat saya katakan begini, ini ada anak butuh biaya, saya bilang gitu. Mau nggak yuk kita udunan, kita biayain, berapa biayanya? Biayanya sekian, tapi kita nggak bisa jamin anak ini akan ikut ibadah di gereja kita, saya bilang gitu. Mau nggak? Ya kan, ya dia mau ikut Tuhan atau enggak kan harus muncul dari hati ya, betul nggak? Tapi dia butuh biaya, saudara, butuh biaya. Kalau nggak punya hati, biarin aja, puas, betul nggak? Karena udah ganggu sekolah, ya puas begitu. Lalu kemudian dengar masuk ini, wah gitu ya. Terima kasih Tuhan, pembalasan Tuhan ternyata turun. Kan bisa aja saya ngomong seperti itu ya. Tapi waktu itu mau nggak? Puji Tuhan ada dari antara jemaat yang tergerak. Yuk ya udah kita udunan, saya datang ke sana, saya beritakan Injil, saya doain. Apakah anaknya masuk ke gereja kita? Enggak. Sekarang enggak. Saya nggak tahu itu anak sekarang ada di mana, saudara. Nggak tahu. Ya. Lalu kemudian pada waktu itu berapa tahun yang lalu ada salah seorang jemaat yang telepon saya. Bilang gini, Pak Tim bisa nggak terima ini ada anak, saya kebetulan naik Grab. Dia mencari sekolah. Oh bisa, gak apa-apa sok silakan. Waktu saya terima itu anak saya nggak tanya, ya memang ditanya berapa biaya pendidikan apa segala macam. Tapi saya nggak tanya orang tuanya punya uang berapa. Bisa nggak bayar uang sekolah 1 tahun di muka? Boleh masuk kalau uang sekolah lunasin dulu 1 tahun di muka. Karena dia masuknya di tengah-tengah begitu ya. Masuknya di tengah-tengah. Saya lakukan itu? Enggak. Waktu saya terima yang anggota geng motor itu, ya, waktu saudara juga terlibat di situ ya, yang anggota geng motor itu. Susah nggak saudara? Nyusahin. Nyusahin. Banyak orang bilang, apa-apaan sih? Masuk gereja juga enggak? Waktu sekolah, saya terima anak yang begini, nyusahin nggak? Nyusahin, saudara. Kenapa? Jadi ada tunggakan. Tapi kita malu kan? Dengan apa? Dengan sebutan Kristen. Sekolah Kristen. Rehoboth. Dan memang sekolah Kristen di Kota Bandung atau di Indonesia semuanya memang punya tunggakan. Saudara, ada tunggakan. Seberapa besar? Nyusahin gak saudara?
Nyusahin. Ya. Jadi kalau kita mencoba untuk menjalani nilai-nilai kerajaan sorga daripada nilai-nilai dunia, ya wajar kalau kita kena penganiayaan, saudara. Betul? Wajar kalau saudara berusaha menjalankan nilai-nilai kerajaan sorga, maka saudara mungkin akan dicela, dibilang bodoh mungkin, dan hidup kita pasti akan jadi susah. Nah, mari kita renungkan saat ini. Apakah saudara saat ini sedang menjalani ibadah yang sejati itu atau enggak? Godliness. Saya percaya semua saudara berusaha. Amin. Betul ya? Kita sebagai murid Kristus berusaha untuk kita menjalani ibadah yang sejati itu dengan menganggap bahwa Yesus itu harus yang utama di dalam kehidupan kita. Kalau iya, maka wajar kalau kita mengalami penganiayaan. Wajar. Kalau kita mengalami penganiayaan karena apa? Karena kebenaran, karena Kristus. Mari kita renungkan poin yang pertama ini, saudara. Ya. Lalu kemudian hal yang kedua, saudara, Matius 5 ayat yang 10 mengatakan begini. Hal yang kedua, Matius 5 ayat 10 mengatakan begini. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Kalau kita mengalami penganiayaan, celaan, hinaan, bahkan fitnahan karena kebenaran, maka Yesus mengatakan, bukan cuma mengatakan, tapi memerintahkan untuk kita supaya apa? Berbahagia. Karena kitalah yang empunya kerajaan surga. Amin. Saudara gini, saudara, saya langsung aja saya bilang sama saudara begini ya. Seharusnya kalau kita bilang bahwa kita ini adalah anak Tuhan atau murid Kristus, harusnya kita hidup jangan terlalu nyaman dalam dunia ini. Betul nggak? Harusnya jangan terlalu nyaman. Karena kalau kita terlalu nyaman, jangan-jangan kita lupa bahwa dunia ini hanyalah tempat sementara. Saudara merasa diberkati Tuhan saat ini, amin, puji Tuhan. Secara materi saudara diberkati Tuhan, betul puji Tuhan. Tapi jangan terlalu nyaman. Karena tempat ini hanya sementara. Jangan kejar apa yang dunia kejar, amin. Dunia suruh kita ajarin kita kejar kekayaan. Dunia ajarin kita kejar kekuasaan. Yang kita kejar harusnya apa? Kerajaan surga. Karena kalau kita mengejar kerajaan surga, maka yang kita kejar adalah pribadinya. Maka kita akan berusaha untuk melatih tubuh kita seperti 1 Timotius 4 ayat yang ke-7. Supaya kita dapat menjalani ibadah yang sejati, godliness itu. Artinya apa? Yesus harusnya yang utama dalam kehidupan kita. Saudara renungan, saudara. Kerajaan surga itu seperti apa sih? Kalau kita tahu kerajaan surga, mungkin saudara yang sering ke pemakaman, nggak ada sakit penyakit, air mata, oh ya betul seperti itu. Mari kita buka Wahyu 21 ayat yang ke-21, saudara. Wahyu 21 ayat yang ke-21, saya akan bacakan untuk saudara sekalian ya. Ini firman Tuhan berkata, ini tentang Yerusalem baru. Ya, firman Tuhan berkata demikian. Wahyu 21 ayat 21. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Saudara bayangkan, ada 12 pintu gerbang, dan itu tuh terbuat dari mutiara. Jadi mutiaranya itu bukan mutiara yang kecil. Tapi mutiaranya itu segede pantok. Oke? Bisa bayangkan ya, ada pintu dari mutiara, berarti gede banget. Setiap pintu gerbang terdiri dari satu mutiara dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Wah, bayangkan, ini jalan dari emas murni. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Saudara, kalau saat ini saya punya sarung tangan Thanos, saudara tahu Thanos? Film Avenger tahu? Tahu? Ya, sarung tangan Thanos. Lalu kemudian saya mau ubah ini ruangan, suasananya seperti di Yerusalem baru. Saudara siap? Saudara siap? Saya tinggal jentikan tangan begitu, ya. Saya jentikan tangan. Nah, coba bayangkan. Lihat bangku-bangku yang saudara sedang duduki. Lihat ini. Ini berarti dari apa ini saudara? Dari emas. Bisa bayangkan? Itu pintu yang di depan situ tuh dari mutiara saudara. Mutiara itu. Lalu kemudian ada batu-batu kerikil. Batu kerikil itu mungkin ada batu permata, ada batu berlian, kecil-kecil. Bayangkan nggak? Kebayang nggak saudara? Pertanyaan saya begini, pertanyaan lagi. Apa yang saudara lakukan saat ini? Kalau ini sekarang seperti Yerusalem baru, tiba-tiba
jadi seperti Yerusalem baru. Ada emas, ada apa? Apa yang akan saudara lakukan? Apa yang akan kita lakukan? Apa? Saya lihat ada batu kerikil dari batu permata. Apa yang saya lakukan? Saya ambil. Saya kantongin dong. Iya enggak? Ayo dong, jangan munafik lah. Betul enggak? Saudara akan ambil berapa banyak? Ini kan dari emas nih. Ini. Saudara akan ambil palu, ambil obeng atau apapun. Saudara congkel itu emas. Di depan batu permata, segitu gede. Segede gaban gitu. Saudara akan berjemaat dengan anggota jemaat yang lain. Yuk kita potong-potong yuk. Nanti kita bagi hasilnya. Betul enggak saudara? Betul enggak saudara akan lakukan itu? Saat ini saya katakan, saudara akan lakukan itu enggak? Ya kan? Kita akan lakukan itu. Tahu enggak kenapa? Karena kita masih menganggap dalam dunia ini, uang itu memang masih yang utama, masih sangat kita butuhkan. Di waktu saudara melihat di situ, ada batu permata, saudara akan ambil. Karena saudara pikir-pikir, ini kalau saya rupiahkan bisa puluhan juta, mungkin bisa ratusan juta. Karena memang emas dan permata itu masih sangat berharga dalam dunia ini. Kenapa di Yerusalem baru emas itu menjadi jalan raya? Karena udah gak ada nilainya. Makanya saudara injek-injek. Saudara ambil batu kerikil itu yang namanya batu permata. Di surga nanti saudara akan dibilang apa? Ngapain lu ngambilin batu kerikil? Karena udah gak ada artinya. Makanya kenapa Yerusalem baru itu digambarkan ada emas, ada permata. Karena saudara mata saudara tuh gak akan ngiler lagi saudara. Amin. Saudara bayangkan. Itu tidak akan ngiler lagi. Kenapa? Karena Yesus yang ada di Yerusalem baru itu. Saudara bisa pahami? Saya ambil lagi contoh ya. Kalau kita anggap kesehatan kita lebih penting, maka saudara akan buang uang saudara untuk mengikuti program kesehatan. Karena saudara anggap kesehatan lebih penting. Kalau saudara anggap bahwa pekerjaan saudara lebih penting, maka saudara akan meluangkan waktu sebanyak-banyak untuk bekerja. Kalau bisa dari pagi sampai pagi lagi. Waktu bersama keluarga nantilah. Keluarga nanti nomor kesekian. Yang penting saya kerja. Ya sama kan kalau kita anggap Yesus lebih penting dari semuanya. Maka semuanya itu gak akan ada artinya buat hidup kita. Amin saudara? Gak akan artinya. Jadi kalau saudara di dalam hati kita, ini yang utama ini adalah Yesus. Dan saudara berusaha untuk menjalani nilai-nilai Kristiani, nilai-nilai kerajaan sorga, maka wajar kalau kita mengalami penganiayaan. Dan Tuhan Yesus katakan apa? Berbahagia. Jangan susah hidup kita. Tapi apa? Tapi kita harus berbahagia. Kenapa? Karena kitalah yang mempunyai kerajaan surga. Dan yang terakhir, saudara, apabila saat ini kita sedang mengalami penganiayaan, celaan atau entah apapun juga, saudara, ini ada sebuah kisah yang saya ingin cerita. Kisah yang terakhir yang saya mau ceritakan adalah kisah tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saudara, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, ini tertulis, nanti saudara bisa baca di rumah. Di dalam kitab Daniel 13 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-27. Kemudian ada ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-27. Tapi saya akan ceritakan aja begini. Jadi pada waktu itu Sadrak, Mesak, dan Abednego dipanggil oleh raja. Lalu kemudian ditanya sama raja, kenapa kok kamu gak mau menyembah patung emasku? Lalu kemudian Sadrak, Mesak, dan Abednego bilangnya apa? Kami gak akan menyembah patung itu, gagah. Ditambahin kata-katanya, apa ditambahin? Kalaupun Tuhan tidak selamatkan kami dari dapur perapian yang menyala-nyala itu, kami tetap tidak akan menyembah patung emas. Nah, karena perkataan dari ketiga orang ini, maka meledaklah amarah dari Raja Nebukadnezar. Jadi apa yang dilakukan oleh Raja Nebukadnezar? Dipanasin 7 kali, lebih panas lagi. Lalu 3 orang ini diikat tangannya. Kemudian dibawa, digotong. Ya. Orang yang ngegotongnya aja, itu nggak masuk ke dalam lubang itu, ya ke dalam perapian itu tuh udah mati kebakar, saudara. Waktu digotong mereka bertiga, dalam hati Sadrak, Mesak, dan Abednego
Ada pertanyaan nggak? Ternyata Tuhan nggak tolong kita. Betul nggak? Ternyata Tuhan nggak lepasin kita. Karena akhirnya mereka jatuh ke dalam perapian itu. Tapi waktu jatuh ke dalam perapian itu, lalu kemudian Raja Nebukadnezar dia pengen lihat, ternyata apa yang terjadi? Bukannya 3 orang yang masuk. Kenapa kok ada 4 orang? Seperti yang ada di gambar ini ya. Kenapa kok ada 4 orang? Dan yang satu mukanya seperti dewa. Dikatakan begitu. Jadi saudara, Tuhan mungkin gak akan lepasin kita dari yang namanya penganiayaan. Tuhan mungkin izinkan kita untuk mengalami celaan, mengalami hinaan, mengalami penderitaan. Tuhan mungkin gak akan lepasin kita karena kita mungkin sedang mengalami saat ini. Tapi saudara harus ingat, Tuhan akan selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Amin saudara. Mazmur 23 ingat ya. Apabila aku melewati lembah kekelaman, apakah Tuhan lalu kemudian membuat lembah kekelaman menjadi lembah penuh dengan sukacita? Enggak. Tetap lembah kekelaman, tapi Tuhan sertai. Amin saudara. Saya ingin untuk saudara renungkan ini. Mungkin kita mengalami penganiayaan saat ini saudara. Hal-hal yang gak enak. Tapi perintah Tuhan katakan apa? Berbahagialah. Amin. Berbahagialah. Berbahagialah. Karena kita layak mempunyai kerajaan surga. Dan saudara harus ingat, sekalipun kita mengalami itu, Tuhan mungkin saat ini gak lepasin kita. Tapi Dia akan sertai kita. Dia akan sertai hidup saudara. Amin saudara. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapak, kami mengucap syukur pada hari ini Bapak. Biarlah firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kami untuk kami memiliki nilai-nilai kerajaan sorga itu Bapak. Kalau kami mengatakan bahwa kami adalah anak-Mu, kami mengatakan bahwa kami adalah murid-Mu Tuhan. Biarlah nilai-nilai kerajaan sorga, nilai-nilai kami sebagai anak-Mu, nilai-nilai kami sebagai murid-Mu Tuhan. Itu biarlah keluar berdampak bagi kehidupan kami. Dan apabila saat ini Tuhan kami mengalami penganiayaan, hidup kami jadi lebih susah. Mungkin pengeluaran kami akan lebih bertambah saudara. Waktu kami pun akan banyak kami korbankan. Tapi sekalipun hidup kami jadi susah, sekalipun kami sekeluarga menjadi tertekan, sekalipun Tuhan izinkan kami masuk ke dalam lembah kekelaman itu, masuk ke dalam perapian yang menyala-nyala itu, kami tahu bahwa Engkau menyertai kami Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur padamu Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan pada hari ini dapat bertumbuh dalam kehidupan kami masing-masing semua. Dan kami boleh menjadi murid-murid-Mu yang sejati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya baik saudara, kita akan lanjutkan dengan perjamuan kudus. Sebelum kita akan makan dan minum, berdoa bersama-sama, saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap Tuhan, terhadap tubuh dan darah Tuhan.
Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Saudara-saudara, firman Tuhan sudah dibacakan untuk kita semua. Ada satu ayat yang tadi kita sudah dengar bersama-sama, yang tertulis demikian. Karena barang siapa yang makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan. Artinya apa? Artinya pada saat kita menerima roti dan anggur, berjalan kudus, makan sih makan. Anggurnya diminum sih diminum, saudara. Tapi tidak ada bedanya seperti kita makan kue atau makan roti di rumah dan minum kopi, minum teh di rumah. Yang itu menjadi kebiasaan. Karena kita tahu juga di gereja Rehoboth, perjamuan kudus diadakan tiap minggu keempat. Tapi saudara, kalau saudara perhatikan, setiap kali mau perjamuan kudus, selalu saya katakan, mari kita mempersiapkan diri untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Karena supaya kita tidak menganggap enteng atau tidak menganggap seperti biasa tanpa mengakui tubuh Tuhan. Dan kalau dilihat, kalau diperiksa di lab, anggurnya itu cairan biasa kok. Coba dikasih pemanis atau memang anggur, fermentasi. Dan kalau roti dan kita pakai sekarang ini, itu kalau kita periksa di sana juga bukan tubuh orang, tubuh manusia, tidak. Memang saudara, ini adalah lambang dari tubuh dan darah Kristus. Tapi yang penting adalah bila kita waktu kita makan dan minum, kita mengucap syukur bahwa apa yang kita terima itu bukan sesuatu yang biasa atau rutinitas. Tapi kita tahu, yakin bersama-sama. Ini adalah lambang dari tubuh dan darah Kristus yang dipecahkan, dihancurkan, darahnya tercurah untuk kita semua. Sebab itu pada saat kita makan dan minum, hati kita semua penuh dengan ucapan syukur. Karena apa yang kita lakukan itu adalah satu bentuk dari kasih karunia Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita semua. Sebab itu mari saudara kita akan berdiri bersama. Kita akan menyanyi satu kor yaitu Tuhan Yesus Kau. Dan baru kita akan berdoa bersama-sama untuk makan dan minum perjamuan kudus. Tuhan Yesus Kau. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan. Kalau pada hari ini kami ada di rumah Tuhan, kami diundang untuk bersama-sama
makan dan minum roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Terima kasih Tuhan. Ini adalah satu bukti nyata bahwa Engkau begitu mengasihi kami semua. Kau datang dalam dunia ini untuk mati di atas kayu salib, untuk menebus dosa kami semua. Sehingga dosa kami disucikan, dikuduskan, dan hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan perjamuan kudus ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau sendiri akan mimpin dari awal hingga selesai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saudara angkat roti yang ada di tangan saudara lebih tinggi dari hidup saudara. Roti ini adalah lambang dari tubuh Tuhan Yesus yang dipecah-pecahkan untuk kita semua. Tubuh Tuhan Yesus hancur di kayu salib. Ia menderita, ia dicemeti, dipukul, diludahi. Semua dia terima karena dia amat mengasihi saudara dan saya. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Tuhan Yesus kita dibenarkan oleh Allah. Kita diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Dan oleh bilur-bilurnya segala penyakit kita telah disembuhkan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat atasnya, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Marilah kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saudara kita angkat cawan anggur yang berisi anggur di tangan kanan saudara lebih tinggi dari hidup saudara. Cawan anggur ini adalah lambang darah Yesus yang tercurah untuk menyucikan segala dosa kita. Bagaimanapun besar, berat dan hitamnya dosa kita, darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa. Dan jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil dan akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita dibenarkan, kita dikuduskan di dalam Kristus dan diangkat menjadi anak-Nya. Sesudah makan, Ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikan kepada mereka dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Minumlah kamu semua, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Marilah kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salibnya
mengucap syukur pada Tuhan. Karena begitu besar kasih karunia Tuhan bagi kami semua. Bagi kita semua. Ya kalau kita ada seperti apa yang kita ada sekarang ini. Itu adalah berkat Tuhan. Kasih Tuhan kepada kita semua. Mari kita mengucap syukur untuk berkat Tuhan yang besar ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan. Untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Kalau kami boleh ada seperti apa yang kami ada pada hari ini. Itu adalah kemurahan Tuhan yang begitu besar. Anugerah Tuhan yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami pribadi demi pribadi. Sebab itu kami Tuhan tak henti-hentinya. Dalam hidup kami mengucap syukur atas berkat terutama keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami semua. Roti dan anggur sudah kami makan dan minum. Sudah bersatu di dalam tubuh kami. Dan kami percaya. Kalau kami datang dengan sakit, penyakit atau apapun juga. Kami pulang dengan kesembuhan yang Tuhan sudah berikan pada kami. Kami datang dengan tubuh yang lemah. Kami pulang dengan tubuh yang sudah dikuatkan oleh Tuhan. Kalau kami datang dengan hati yang sedih, kami pulang sudah dihibur oleh Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Kami ucap syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom saudara, selamat hari Minggu. Kita kembali lagi untuk bersekutu, memuji dan menyembah Tuhan. Buat Anda yang baru pertama kali hadir, selamat datang dan selamat beribadah. Selama bulan Maret, kita masih akan memaknai ucapan bahagia yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Hadiri ibadah setiap minggunya untuk mendapatkan seri ini secara utuh. Mari bergabung dalam kelompok kecil Sharon, belajar lebih dalam dengan Biblical Night dan Pastor Corner. Hadiri juga ibadah tengah minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Matius 19 ayat 14. Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang punya kerajaan sorga. Tugas yang sangat penting untuk membawa setiap anak-anak mengenal Kristus. Mengenalkan satu-satunya pribadi, jalan kebenaran dan hidup. Menjadikan firman Tuhan dasar prinsip kehidupan mereka dari semenjak kecil. Bergabunglah dalam pelayanan untuk generasi yang akan datang. Saat ini, Victory Kids membuka kesempatan untuk saudara untuk dapat ikut melayani. Bergabunglah menjadi guru pengajar, guru pendamping, dan tim perlengkapan. Untuk bergabung, saudara dapat menghubungi Mari kita sama-sama membawa setiap anak-anak generasi masa depan kepada Kristus.
Baik saudara, sebelum kita akan menutup kebaktian kita pada siang hari ini dengan doa, ada pengumuman penting yang perlu disampaikan kepada saudara pada hari ini. Yaitu pertama, saudara tentu merasakan pada saat kita pulang sebentar, saudara yang bawa kendaraan agak sedikit terhalang atau cukup banyak terhalang oleh sebab lalu lintas di depan crowded, terlalu penuh. Dan itu memang terjadi setiap tahun. Kalau sudah mendekat hari raya, minggu-minggu yang terakhir itu penuh sekali. Ya, apalagi setelah jam 9:30 ke atas tuh susah untuk parkir. Oleh sebab itu saudara, diumumkan pada saudara bahwa minggu depan kebaktian tanggal 30 itu, besoknya hari Lebaran, tanggal 30 hari Minggunya itu, kebaktian KU2 tetap diadakan. Tetapi jamnya dimajukan, saudara-saudara berbakti jam 7 pagi. Aman deh. Kalau jam 7 pagi itu mau parkir juga aman. Selesai kebaktian juga masih cukup aman. Jadi kebaktian KU2 bukan ditiadakan. Tapi dipindah menjadi jam 7 pagi. Jadi pada kebaktian jam 7 pagi, itu seluruh jemaat KU1 dan jemaat KU2 kumpul, kita beribadah bersama-sama. Jadi saudara, pada tanggal 30 Maret, hari Minggu, kebaktian yang jam 9:30 seperti ini, itu dipindahkan ke jam 7 pagi. Hanya minggu depan, jam 7 pagi. Sehingga kita dapat berbakti bersama-sama dengan KU1. Yang kedua, minggu depan kami berdua, Ibu Gembala dan anak-anak, itu akan berlibur saudara. Kami akan cuti, dari minggu depan tidak beribadah bersama-sama. Kami akan berlibur dan tentu kita berdoa supaya liburan kami juga boleh berjalan dengan baik, bisa menikmati berkat Tuhan melalui liburan itu. Terima kasih untuk perhatian saudara. Mari kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Kami ucap syukur Tuhan, Engkau sudah memimpin seluruh ibadah ini dari awal sampai selesai dengan berkat Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan, kami sudah mendengar firman Tuhan, kami juga sudah menerima sakramen perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa. Kami tetap berdoa untuk pemerintah kami, khususnya untuk Polri yang menjaga keamanan selama mudik. Engkau tolong Tuhan, supaya dalam keadaan yang padat itu semua juga boleh berjalan dengan lancar dan tidak terjadi banyak hal-hal yang mencelakakan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk mungkin jemaat yang akan berlibur juga. Engkau tolong Tuhan dalam perjalanannya. Dimanapun berada, tolong sehingga kembali ke Bandung dengan tidak kurang suatu apa. Terima kasih Bapak untuk berkat Tuhan. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara sudah memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan yang Tuhan punya. Ajar pada kami untuk memberikan yang terbaik. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami. Yaitu keselamatan dan hidup yang kekal. Terima kasih Bapa. Kita masuk minggu yang baru berjalan bersama dengan Tuhan. Dimanapun kami berada, Tuhan tolong. Tuhan lindungi kami. Supaya kami boleh menyelesaikan tiap hari, tiap saat dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan.
Percaya Engkau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima Shalom saudara, selamat hari Minggu. Kita kembali lagi untuk bersekutu, memuji, dan menyembah Tuhan. Buat Anda yang baru pertama kali hadir, selamat datang dan selamat beribadah. Selama bulan Maret, kita masih akan memaknai ucapan bahagia yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Hadiri ibadah setiap minggunya untuk mendapatkan seri ini secara utuh. Mari bergabung dalam kelompok kecil Sharon, belajar lebih dalam dengan Biblical Night dan Pastor Karnar. Hadiri juga ibadah tengah minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Matius 19 ayat 14. Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang punya kerajaan sorga. Tugas yang sangat penting untuk membawa setiap anak-anak mengenal Kristus. Mengenalkan satu-satunya pribadi, jalan kebenaran dan hidup. Menjadikan firman Tuhan dasar prinsip kehidupan mereka dari semenjak kecil. Bergabunglah dalam pelayanan untuk generasi yang akan datang. Saat ini, Victory Kids membuka kesempatan untuk saudara untuk dapat ikut melayani. Bergabunglah menjadi guru pengajar, guru pendamping, dan tim perlengkapan. Untuk bergabung, saudara dapat menghubungi Mari kita sama-sama membawa setiap anak-anak generasi masa depan kepada Kristus.